Salam sejahtera bagi sekalian umat beriman dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dengan renungan harian HKBP Setia Mekar Bekasi. Pada akhir pekan ini, Sabtu 29 Maret 2025. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi ini kita disapa oleh firman, yakni kebenaran sabda Allah yang diangkat dari kitab Rasul Paulus ke jemaat yang di Tesalonik, kitab yang pertama di pasal 5 ayat yang ke-15. Ini saudara, kebenaran dari firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita boleh semakin jauh melihat dalam kehidupan manusia dari berbagai peradaban, baik dari etnik, ras, agama, budaya, dan suku bangsa, maka kita boleh lihat saudaraku, ada orang-orang yang ditokohkan dalam lingkaran sosialnya masing-masing. Para tokoh itu diharapkan mampu dan piawai memainkan peranannya, melakukan hal-hal yang baik dan yang terbaik demi pertumbuhan dan perkembangan komunitas mereka. Lalu melalui empiris rohani, di situ pun kita juga melihat akan wahyu umum dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menata segala sesuatu dalam tatanan yang teratur dan tertib, sehingga manusia bisa menjalankan hidupnya di tengah kehidupan yang beradab. Namun saudara, entah akibat pergeseran nilai moral atau rasa ketidakpuasan jiwa, kita melihat secara kasat mata apa yang terjadi. Masyarakat yang tidak lagi memberikan penghargaan dan penghormatan kepada guru yang mengajar, maka cepat atau lambat, sadar atau tidak saudara, itu akan menurunkan kualitas kemanusiaan. Kita harus memberikan hormat kepada mereka yang memang Tuhan tempatkan dalam masyarakat. Saat menghadapi anak-anak yang tidak lagi dididik untuk menghormati orang tuanya, maka masyarakat itu sedang terjun bebas ke dalam kesulitan yang sangat besar. Tuhan juga menempatkan orang-orang di gereja yang Tuhan pakai untuk membimbing dan mengajar, ketika orang percaya mulai tidak lagi menganggap orang-orang yang Tuhan tempatkan itu, maka gereja mulai mengalami degradasi iman. Saudara, Rasul Paulus dalam wejangan rohaninya bagi kita pada pagi ini untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali, berbuat baik kepada semua orang tanpa pamrih dan tanpa memandang wajah, kepada siapapun, orang dan keluarga Kristen atau tidak. Keluarga Kristen tidak boleh berlaku jahat, saudara. Haruslah kita berbuat baik tanpa alasan apapun. Orang Kristen tetap wajib berperilaku baik kepada siapa saja, saudara, tanpa memandang rendah seorang pun, siapapun dia. Inilah identitas
karakter dan kepribadian sejati orang Kristen. Inilah pengajaran dan teladan dari Sang Juru Selamat dunia, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah perwujudan kasih yang diajarkan Tuhan bagi umatnya. Kasih tanpa batas dan tanpa pegang dan tanpa tebang pilih. Kasih yang terus tersalur meskipun disakiti atau bahkan dijahati. Mengasihi atau berbuat baik bukan karena membalas kebaikan orang, saudara. Jika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja, apakah kelebihan kita dari orang lain? Bukankah orang Kristen jauh berbeda dari dunia yang serba rapuh, fana dan ringkih ini? Jika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu sama dengan dilakukan oleh kebanyakan orang. Dunia melakukannya sebagai balas jasa atau balas manfaat, yakni sama-sama baik, jadi harus baik. Orang jahat juga melakukan itu, berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Namun orang Kristen, saudaraku, harus berbuat baik kepada semua orang. Kepada orang yang berbuat jahat kepada kita pun, sekali lagi kepada orang yang berbuat jahat kepada kita pun, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Jika kita membalas kejahatan orang dengan kejahatan, maka bertambahlah orang jahat menjadi 2 orang. Kita menjadi sama-sama jahat, bahkan lebih jahat lagi dari si jahat. Apa gunanya kita mengalami dahsyatnya kemurahan Tuhan, telah menikmati belas kasih-Nya, saudaraku, yang tidak bertara, namun kita masih terus berbuat jahat? Lebih parah lagi, jika orang sudah berbuat baik kepada kita, malah kita membalasnya dengan kejahatan. Ini sangat keterlaluan dan dibenci Kristus. Jangan menyebut diri Kristen kalau perilaku hidup kita masih sedemikian, saudara. Kepada orang jahat saja kita berbuat baik, apalagi kepada orang baik. Jadi baik kepada orang baik maupun orang yang tidak baik, kita harus bersikap baik. Jauhi yang jahat, baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak baik kepada kita. Tetaplah berbuat baik dengan kasih yang diajarkan dan diwariskan oleh Tuhan Yesus. Perbuatan baik dan cara hidup yang benar hendaknya mewarnai dan menjadi ciri khas atau identitas kepribadian kita di tengah keluarga kita dan sebagai umat Kristen. Kita harus beda dengan dunia, saudara, karena kita bukan berasal dari dunia. Kita adalah anak-anak terang Tuhan yang sungguh boleh ditempatkan di dunia untuk bersaksi akan kebaikannya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah dalam segala hal dan kepada siapapun, baik kepada orang baik maupun kepada orang yang tidak baik, kita harus tetap menjadi baik. Itulah tipe orang baik. Sebab kita adalah orang yang baik, maka tetaplah jadi orang yang baik. Sebab Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberkati kita bersama keluarga untuk jadi berkat bagi semua orang. Alangkah indahnya hidup ini ketika kita tetap dimampukan untuk mengendalikan diri atas perlakuan orang-orang di sekitar kita. Mereka yang mungkin saja terlalu sering menyakiti hati kita, menjatuhkan harga diri kita, bahkan hingga menginjak perasaan kita. Camkanlah, saudaraku. Rasul Paulus membuat statement jiwa. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Satu hal yang paling penting yang membuat
hidup kita dalam sukacita adalah jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika belum kita mampu, teruslah belajar saudaraku. Tuhan pasti menguatkan kita. Amin. Asima rohani oleh mataku, saya sesama sure balasiku, air tunggul gula osiha kami, asima rohani sesama sado sakti, baong rumah Tuhan primas mumidaan, asima rohani arusia. Masai balaku, masai doa terusaku, ias laburi oleh Tuhan, sasundena jahat toki Tuhan, Tuhan Maroham Tuhan, jatuh maaf di jalan.